Overview of cell structure. Sel adalah unit hidup terkecil dari sebuah organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan tidak peduli sel jenis apa mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori yang pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti atau nukleus dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Kategori yang kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik tapi tidak terkandung pada inti. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan nukleus sebagai pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan terjadi. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti atau nukleus juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, mereka akan memiliki tugas penting yang disebut sebagai mensintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel, melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang kadang-kadang disingkat sebagai RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar yang memiliki ribosom melekat padanya, dan RE halus yang tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein yang telah disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan-bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi yang kadang-kadang disebut sebagai badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk sel yang dapat digunakan. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambah bahan lain pada mereka seperti lipid atau karbohidrat. Vakula adalah struktur seperti kantong yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tanaman ini, vakula sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan. Anda akan melihat organel yang disebut sebagai lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian-bagian sel yang sudah rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria dalam adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk kedua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Selama proses yang disebut sebagai respirasi seluler, mitokondria akan membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua jenis kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara, sel yang mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein.
dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautrofik. Itu berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Memiliki sel dengan organel yang disebut sebagai kloroplas. Kloroplas adalah bagian di mana fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut sebagai klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, yang membentuk, mendukung, dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak keunikan lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Berikut beberapa contohnya. Pada manusia misalnya, saluran pernafasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap menghirup partikel udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperm. Kesimpulannya, ingat, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan sel hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal yang disebutkan tadi. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik tumbuhan dan hewan memiliki mitokondria.